Berarti kalau misalkan dalam kasus Tom Lembong, Mas Brian setuju terkait adanya pemberian abolisi ya? Setuju, Pak. Bener, Ya, Pak. betul. Karena kenapa? Karena ya memang Tom Lembong itu eh, memang dia benar-benar kalau menurut saya ya dicari-cari kesalahannya lah. Kalau mungkin bahasa orang-orang sekarang itu Bener, kriminalisasi Pak. seperti itu. Kalau tapi kita perlu perhatikan juga gitu. Pendapatnya misalkan kayak saya pernah baca itu Novel Baswedan atau siapa gitu. Karena beliau itu sangat Hmm. betul-betul mantan penyidik KPK ya kan. Kemudian dia itu eh, aktivis anti korupsi juga dan sangat berintegritas tinggi lah istilahnya seperti itu. Dia menyatakan kalau korupsi seharusnya itu tidak 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 berhak mendapatkan semua eh, pengampunan ini. Keistimewaan. Iya, bisa dibilang keistimewaan ini gitu. Karena kenapa? Karena ini tuh kejahatan benar-benar extraordinary crime gitu loh. Dan dia itu bukan Bener, Pak. kejahatan yang ece-ece dan adalah ini korupsi ini ya akar dari segala masalah gitu loh. Masalah apa? Kemiskinan, ya kan? Apalagi pengangguran, kesehatan, misalkan, atau masalah ekonomi, semuanya itu bersumber dari korupsi gitu loh. Bahkan dari tingkat bawah sampai tingkat yang paling atas sekalipun, itu semuanya itu tidak terlepas dari korupsi. Artinya apa? Artinya korupsi itu udah jadi ya mau tidak mau ya kita bisa katakan sebagai budaya gitu loh. Nah, kalau kita baca Bener, Pak. komentar IG misalkan Cina udah buat teknologi apa, kemudian sampai keluar angkasa, Hmm. kalau di Indonesia takut gitu. Ah, buat buat pabrik nuklir misalkan. Kalau di sini kemudian ada yang bilang kalau di Indonesia takut meledak soalnya takut dikorupsi dananya. Jadi takut Hmm. nuklir itu udah meledak duluan sebelum difungsikan Ya, gitu. ya udah kah? Nah, ya. Ya karena saking menjamurnya korupsi di negeri ini gitu loh. Jadi ya seharusnya memang tidak ada bentuk keistimewaan apapun terhadap pelaku tindak pidana korupsi ini gitu loh. Termasuk abolisi, amnesti dan lain sebagainya. Karena kenapa? Karena once sekali dia itu diberikan keistimewaan ini, apa coba kira-kira dampaknya ke depan? Bisa bisa apa memvisualisasikan atau memprediksi nggak apa yang akan terjadi ke depan, Mas Bayu? Turun temurun, Pak. Maksudnya eh, bakal ada terus, ada kemiskinan, ada nggak bakal berkembang. Tuh. Ya, yang pertama pasti korupsi tidak akan pernah selesai ya kan, karena udah hukumannya ringan. Hasto cuman berapa sih? Dia 3 tahun atau Ya, 4 tahun Pak. ya, lupa saya. Tom Lembong juga seperti itu, 4 tahun ya kan. Artinya korupsi akan semakin menjamur. Kemudian setelah itu yang lain adalah bakal ada banyak dan ini tuh bisa jadi presiden gitu loh. Artinya apa? Artinya nanti di masa yang akan datang akan lebih banyak lagi Hmm. tersangka atau terdakwa korupsi itu diberikan abolisi atau amnesti seperti itu. Nah, ini kan berbahaya. Gimana coba kalau misalkan ya katakanlah mungkin Tom Lembong itu eh, banyak pendukungnya. Ya kalau misalkan Betul, yang Pak. lain, eh, saya rasa pendukungnya Hasto juga tidak sebanyak Tom Lembong gitu. Artinya cuma sedikit kan, tapi dia tetap diberikan amnesti. Nah, kita bisa memprediksi suatu saat nanti ya di masa yang akan datang, orang yang Ya. korupsi cuma dia ada beberapa sedikit fans clubnya atau apa Ya. katakanlah pemujanya, kemudian dia diberikan amnesti atau abolisi gitu. Kan ini nggak seperti itu. Dan kemudian coba kalau kita lihat ya, amnesti itu coba kita baca di sini. Sifatnya Hmm. kolektif dan politik, ya kan?
Oh seperti ya, untuk kelompok politik. makar, pemberontak, demonstrasi politik. Coba, amnesti diberikan kepada siapa? Hasto kan? Ya, Pak. Lawan Betul politik. nggak? Berarti apa tujuannya coba? Untuk menarik PDIP ke Nakut-nakutin. pemerintahan gitu loh. Dan Ya, Pak. betul kan? Setelah itu Sufmi Dasko ya Megawati. kan ketua Hmm. apa wakil ketua atau apalah petingginya Gerindra itu dia foto sama Harian. Megawati Harian sama Puan. Gerindra. Ya, Ya. dia foto sama Megawati sama Puan seperti itu. Sambil senyum ya kan. Nah, itu bisa jadi apa namanya? Untuk menjerat atau membalikan posisi PDIP dari yang oposisi menjadi pendukung pemerintah seperti itu. Ya kayak apa namanya? Dan bahkan kalau menurut saya ya, sebenarnya yang ditarget awal itu adalah Hasto gitu. Jadi Hasto Hmm. itu memang katakanlah si pemerintah ini tuh memang pengen eh, menarik PDIP ke dalam kekuasaan, gitu kan? Kemudian dengan cara apa? Dengan cara menyelamatkan Hasto gitu. Jadi sebagai pahlawan kesiangan katakan. Jadi menyelamatkan Hasto, tapi kan nggak mungkin aneh kan kalau misalkan Hasto sendirian. Nah, momentumnya pas tuh, karena satu lagi ada Tom Lembong kan, yang mana banyak pendukungnya dan memang dia secara hukum tidak terbukti bersalah, tidak ada mens reanya kan, sehingga Ya, benar. dia juga diberikan abolisi oleh pemerintah. Tapi tujuan utamanya adalah itu, adalah untuk menarik PDIP ke dalam eh, politik atau pendukung pemerintah. Nah ini kan sangat berbahaya ya. Keputusan hukum itu bisa di apa namanya dibatalkan oleh keputusan apa namanya abolisi dan amnesti. Keputusan apa? Ah, keputusan Keputusan presiden. keputusan hukum atau politik? Politik, Pak. Politik. Ini sangat berbahaya gitu. Keputusan hukum bisa dianulir oleh keputusan politik. Ya jadi bisa sangat eh, berbahaya ke depan karena ya hukum itu pasti selalu lebih rendah daripada politik. Jadi kita nggak ada gunanya nih belajar hukum kalau kita nggak menguasai politik kan. Meskipun kita punya landasan Ya, keadilan, kemanfaatan, dan lain sebagainya. Tapi kalau misalkan kita nggak punya kekuatan di politik, ya nggak ada gunanya gitu. Kan semuanya bisa dibatalkan oleh politik. Apa coba yang nggak bisa dibatalkan oleh politik? Undang-undang bisa, ya kan? Dengan keputusan ya. presiden atau perpu dan lain sebagainya. Keputusan hukum, putusan pengadilan pun bisa dengan cara abolisi, amnesti, atau yang lainnya. Gitu. Seperti itu. Selanjutnya, silakan. Gerasi, pengertiannya pengampunan atau keringanan hukum, hukuman yang diberikan kepada terpidana setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Dasar hukum pasal 14 ayat 1, Undang-Undang 1945, Undang-Undang nomor 5 tahun 2010 tentang gerasi. Ciri khas diberikan oleh Presiden tanpa perlu persetujuan DPR, tak menghapus status terpidana, hanya membatalkan, mengurangi, dan mengubah bentuk dan lamanya hukuman. Bisa berupa pengurangan masa hukuman, perubahan jenis pidana, misalnya pidana mati jadi seumur hidup, penghapusan denda, suatu kasus terpidana mati narkoba, mengajukan gerasi agar hukumannya diubah menjadi seumur hidup. Remisi, pengertian, penguatan masa hukuman yang diberikan kepada narapidana yang sedang menjalani pidana. Dasar hukum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Kemenkumham Nomor 3 Tahun 2018, ciri khas diberikan oleh Menteri Hukum dan HAM, bukan Presiden. Diberikan secara rutin dan administrasi, misalnya saat hari raya, hari kemerdekaan. Tidak menghapus status pidana, hanya memperpendek waktu penahanan. Contoh kasus narapidana yang berkelakuan baik mendapat 3 bulan 1 17 remisi 3 bulan 1 17 Agustus. Nah, jadi apa perbedaannya gerasi dan remisi, Mas Bayan? Menurut Mas Bayan. Kalau gerasi itu pengampunan ya Pak, diberikan keringanan hukuman.
kayak pengampunan keringanan setelah putusannya itu berlaku. Kalau remisi itu cuma hanya pemotongan saat mungkin saat hari raya, saat lebaran, saat ulang tahun gitu, pemotongan masa tahanan. Itu ya sih, Pak. Tapi dia bisa langsung bebas nggak? Gerasi. Bisa, Pak. Bisa ya, tapi awalnya Tidak adalah memang dia mengurangi gitu. Jadi dia dikurangi dulu baru karena habis pengurangan makanya dia bebas. Kalau yang tadi kan benar-benar langsung menghapuskan gitu loh. Menghapuskan dan juga membatalkan tuntutan atau proses hukum atau akibat hukum pidananya tadi kan. Kemudian kalau gerasi siapa yang mengeluarkan? Kalau remisi siapa? gerasi presiden, kalau remisi bisa Kemenkumham, Pak. Ketua Ya, Menteri Menkumham, Kemenkumham. Menkumham atau melalui lapas ya, lembaga pemasyarakatan ya. Ya, Kalau gerasi itu ya, dan gerasi itu nggak perlu persetujuan DPR, sama kayak remisi nggak perlu persetujuan DPR, ya kan? Kemudian ciri khasnya adalah diberikan secara rutin kalau remisi itu. Kalau gerasi rutin nggak? gerasi Rutin nggak dia? tidak, Pak. Tapi biasanya pas eh, terakhir kayak pas gini deh, COVID. Ya, artinya tetap tidak rutin ya. Kalau remisi itu rutin. Ya, Pak. Dia misalkan Rutin. biasanya 17-an. Kemudian apa lagi selain 17-an? Idul Fitri, Terus apa lagi? Hari Raya Agama, Ya, Natal ya kan, atau Tahun Baru ya, dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Kemudian kita lanjut nih keputusan. Kalau misalkan kita nggak setuju, misalkan kita nggak setuju amnesti yang diberikan kepada Hasto, misalkan. Nggak bener nih kok Hasto dikasih remisi, dikasih hmm, amnesti, kita bawa kemana? Kita bisa protes nggak? bisa, Pak, Kemana protesnya? ke Mahkamah Agung, ke MK, Kenapa ke MK? ke MPR, Pak. Ke MPR karena kan putusannya keluar dari presiden. Kenapa MPR? MPR atau DPR kan yang mengawasinya. Ya, Kenapa MPR atau DPR? karena yang mengawasi presiden kan mereka, Pak. Betul, itu kan secara politik. Kalau secara hukum, Terhukum ke MK. kalau secara hukum dibawa ke MK, PT, MK, Pak. kenapa MK? Karena menguji MA menguji peraturan di bawah undang-undang, Pak. Ini Putusan. aturan, ini Ih, bentuknya apa amnesti itu? PTUN, sorry. PTUN, putusannya. Ya bentuknya keputusan atau peraturan. Keputusan, Pak. Kan dia apa namanya, misalkan eh, berdasarkan undang-undang atau undang-undang dasar misalkan. Undang-undang dan dasar 14 pasal 14 ayat 2 gitu, konstitusi. Tetap tetap peraturan atau keputusan dia itu kan? Atau dibawa ke MK atau dibawa ke PT UN? Putusan, Pak. Karena keluarnya kan dari putusan nanti, Pak, jadi PTUN. Ya, betul ya. Jadi dia adalah sebuah putusan, putusan presiden seperti itu. Sehingga dia kalau misalkan kita nggak setuju dibawa ke PT UN. Cuman kita bisa bawa nggak ke PT UN? Eh, bisa ya, Pak? Bisa ya. Tergantung.
punya legal standingnya, misalkan. Ya, Legal standing itu apa, Brian? alasan yang kuat, Pak. Alasan hukum yang kuat Untuk untuk menuntut atau memberi opini hukum. beropini hukum. Kayak contohnya misalkan, kalau misalkan contohnya saya mau menggugat ini, berarti legal standingnya harus siapa? Muka apa? Saya mau menggugat ini nih, menggugat pemberian amnesti kepada Hasto misalkan. Alasannya apa? Mengapa? Alasan hukum yang kuatnya apa? Pelanggarannya. Legal standing itu pengertiannya apa, Mas? Mas apa, Brian? Legal standing itu eh, kedudukan hukum istilah Apa? istilah pada seseorang atau satu pihak untuk mengajukan gugatan hak seseorang atau untuk mengajukan gugatan atau membuat suatu perkara ke pengadilan. Oke, berarti apa legal standingnya? Pembuktiannya, Berarti legal saya standing kalau mau mengajukan gugatan kepada PT UN apa? Misalkan kasus Hasto ini, itu apa? putusannya mungkin Apa? putusannya tidak sesuai dengan eh, putusan apa mungkin Putusannya? tidak sesuai dengan putusannya mereka apakah putusannya tidak sesuai dengan peraturan yang ada atau mungkin kan alasan jelas Pak korupsi tapi putusannya tuh lebih ke arah ke politik makanya legal standingnya bisa kita berarti legal standing. Nah, kita Mas Wain kayaknya kurang paham tentang legal standing. Legal standing adalah kedudukan hukum seseorang untuk menggugat suatu suatu eh, keputusan atau tindak pidana gitu. Kayak contohnya saya kasih contoh gini. Barusan kemarin kan ada aturan kan, aturan bahwasanya eh, semua orang yang memutar lagu itu harus Hmm, membayar berarti royalti kepada pemilik pemilik lagu ya kan, per bangku bahkan ngitungnya tuh per bangku di kafe tersebut, dan dikali setahun ya kan, dikali sehari dikali setahun berapa itu dikasih ke si pemilik lagu atau pencipta lagunya. Nah, kemudian saya nggak punya kafe, saya nggak suka musik, kemudian saya ulah ya mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi untuk judicial review. Kira-kira dikabulkan nggak legal standingnya? tidak Pak Enggak, karena kenapa? Oh, kan saya nggak punya hubungan kok. Saya ya menggugat royalti, tapi saya nggak punya kafe. Untuk apa saya gugat royalti tersebut? Kecuali kayak Mas Brian. Mas Brian punya kafe, merasa dirugikan, ya kan? Merasa dirugikan karena adanya regulasi tersebut. Makanya Mas Brian mengajukan judicial review. Itu diterima karena ada legal standingnya. Legal standing intinya adalah seseorang berhak untuk menggugat karena dia mendapatkan kerugian. Seperti itu. ya Pak. Itu pengertian dari legal standing. Nah, kalau Amnesty Hasto, kira-kira legal standingnya siapa? Coba. Mungkin eh, para koruptornya maksudnya yang pernah kena kasus koruptor pernah dipidana sudah bebas mungkin merasa berhak karena hukumannya nggak adil atau lawan politik lainnya juga bisa sih Pak. Ya, salah satunya itu ya, misalkan eh, orang yang tidak mendapatkan
sebenarnya dia ya bisa mendapatkan kerugian juga, tapi yang lebih pasti adalah siapa? Pegiat anti korupsi misalkan. Bener. Ya, pegiat anti korupsi ya kan dia menggugat, oh ini nggak sesuai misalkan. Atau misalkan ya siapa pendukungnya Harun Masiku atau siapalah katakanlah. Nah, itu dia menggugat kemudian dia melakukan gugatan kepada PT UN. Itu bisa dari legal standingnya seperti itu. Tapi intinya itu ya, Mas Wayan ya. Legal standing itu adalah kedudukan hukum seseorang yang memaparkan apa dia kerugiannya gitu. Sehingga dia berhak untuk melakukan gugatan tersebut. Itu namanya legal standing. Kalau misalkan nanti berbicara tentang dasar hukum dan lain-lain sebagainya itu biasanya di posita. Dasar hukumnya dia melanggar apa, ya kan? Penjelasannya bagaimana, kronologi dan lain sebagainya, seperti itu. Kalau petitum apa? Lo itu. Ayo, Petitum itu petitum apa petitum? Apa? Ini unsur-unsur gugatan nih. Unsur oh gugatan ya kan? petitum itu eh, apa yang diminta penggugat agar dikabulkan oleh hakim. Apa yang permohonan tuntutan Pak, permintaan konkret. Ya, konkret. Yang konkret apa? Misalkan ya minta dituntut. Atau misalkan kayak PT UN tadi ya minta untuk dicabut putusannya, ya kan? Kemudian minta ganti rugi misalkan atau apa seperti itu tuh bisa aja. Kemudian kita lanjut. Nah, kemarin kan sampai di sini ya, Mas Mas Fen ya. TAP MPR kan. Kita lanjut di undang-undang, undang-undang dan Perpu dan juga PP. Silakan Mas Fen. Undang-undang atau UU Peraturan Perundangan Pengganti Undang-Undang atau Perpu. Dalam undang-undang posisi di bawah Undang-Undang 1945 dan TAP MPR sifatnya dibentuk oleh DPR dan Presiden mengatur hal yang penting dan menyangkut hak-hak warga negara. Contoh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perpu sifat dibentuk oleh Presiden dalam keadaan genting dan mendesak harus disetujui oleh DPR persidangannya persidangan berikutnya agar tetap berlaku sebagai undang-undang. Contoh Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dalam penanganan COVID. Peraturan pemerintah atau PP posisi di bawah undang-undang atau Perpu sifatnya dikeluarkan oleh Presiden untuk melaksanakan undang-undang. Contoh PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan, PP Nomor 27 Tahun 2012 tentang izin lingkungan. Jadi yang ketiga adalah atau yang C adalah undang-undang ya atau Perpu. Jadi kalau undang-undang kan posisinya di bawah undang-undang dasar dan juga TAP MPR. Nah, dia itu dibentuk oleh DPR bersama Presiden. Meskipun ya Presiden nggak secara langsung kan, bisa melalui menterinya ataupun ya pejabat-pejabat di kementerian seperti itu. Dan contohnya ya banyak banget ya ini TE, perkawinan dan lain sebagainya. Kemudian ada Perpu. Perpu itu yang adalah dia bentuknya peraturan presiden, cuman dia karena ada syarat darurat, kedaruratan, makanya dia bisa menggantikan undang-undang posisinya. Nah, sifatnya adalah dibentuk oleh presiden dalam keadaan genting dan mendesak. Kemudian harus disetujui DPR dalam persidangan berikutnya agar tetap berlaku sebagai undang-undang. Contohnya ya Perpu nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dalam penanganan COVID-19. Kemudian yang keempat adalah PP. Nah, ini PP biasa ya. Peraturan pemerintah versi umum. Itu dikeluarkan oleh Presiden untuk melaksanakan undang-undang. Contohnya ya PP 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan, kemudian PP tahun 2012 tentang izin lingkungan.
Nah, jadi PP itu lebih lebih teknis ya Mas Bayan ya. Kalau Ya, misalkan biasanya itu banyak undang-undang yang berbunyi ketentuan lebih lanjut diatur oleh peraturan pemerintah atau peraturan menteri misalkan. Nah, itu bisa. Karena kenapa? Karena sifatnya undang-undang itu ya dia tidak apa namanya? Tidak khusus atau tidak konkret seperti itu. Nah, PP itu meskipun masih umum ya, tapi dia sedikit lebih konkret, lebih teknis dibandingkan undang-undang. Seperti itu. Kemudian lanjut. peraturan presiden atau Perpres. Posisi di bawah PP sifat dikeluarkan oleh presiden untuk mengatur pelaksanaan kewenangan presiden atau sebagai pelaksana PP. Contoh Perpres nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah. Perpres 2000 tahun nomor 10 tahun 2021 tentang bidang usaha penanaman modal. Peraturan daerah provinsi atau perda provinsi posisi di bawah Perpres berlaku di tingkat provinsi, sifat dibentuk oleh DPRD provinsi atau dan gubernur, mengatur urusan daerah atau kewenangan provinsi. Contoh, Perda Provinsi DKI Jakarta nomor 8 tahun 2007 tentang ketertiban umum, Perda Provinsi nomor Jawa Barat nomor 13 tahun 2018 tentang penyelenggaraan pendidikan. Nah, jadi bedanya apa? PP sama Perpres, Mas Boy. PP itu kayak eh, peraturan pemerintah biasa di mungkin dari gabungan dari menteri dan presiden atau lembaga pemerintahan kayak imigrasi atau dan lain-lain. Kalau Perpres itu lebih khusus presiden untuk mengatur menjalankan pelaksanaan peraturan pemerintah. Ya, apa namanya? eh, Dia lebih khusus ya, lebih khusus Ya, dibandingkan PP. Meskipun kalau menurut Prof. Jimli itu, beliau mengatakan Perpres itu seharusnya nggak eh, lebih kepada internal kepresidenan gitu. Jadi masalah-masalah tentang staf kepresidenan ya kan, atau masalah tentang misalkan ya tentang apa namanya struktur ya kan, kemudian dia itu caranya berkomunikasi antar kementerian atau apa, pokoknya sifatnya internal presiden lah gitu. Harusnya diatur oleh Perpres. Tapi kalau seperti yang lain kayak ini kan tentang bidang usaha penanaman modal, pengadaan barang atau jasa pemerintah, ya itu seharusnya diatur oleh PP gitu. Diatur oleh PP dan ya, eh, misalkan permen. Kalau enggak, kayak apa bedanya gitu? Kenapa enggak? Kita bisa aja tanya kan, kenapa enggak ya diatur benar. oleh PP kan? Kenapa harus diatur oleh Perpres gitu? Pengadaan barang jasa atau pemerintah. Nah, pemerintah lagi bukan bukan presiden. Kan kalau pemerintah itu kan ya pemerintah secara keseluruhan presiden bersama dengan kabinetnya. Tapi kalau Perpres kan ya cuma hanya presiden aja sebenarnya seperti itu kan. Kita analoginya atau kita berpikirnya gitu. Kemudian Perda ya dibentuk oleh DPRD provinsi dan gubernur gitu. Contohnya ya Perda provinsi ya kan dan lain sebagainya. Nah, kalau peraturan Perda boleh nggak dia memberikan sanksi pidana badan misalkan, atau Perpres atau PP boleh nggak dia membuat sanksi pidana badan? Nggak boleh, Pak. Yang mana yang nggak boleh? Nggak boleh, Pak. Yang nggak boleh yang mana? PP mah Perpres nggak boleh. Kalau Perda, Halo, Pak. halo, Perda nggak boleh. Perda Perda nggak nggak boleh, boleh. Pak. Gimana? Ya, karena cuma peraturan undang-undang aja yang boleh. Undang-undang peraturan pidana aja yang boleh. Mungkin pidana badan. Perda nggak boleh. Hukuman badan, sorry. Nggak boleh, Pak. Nah, sebenarnya boleh ya kalau Perda ya. Hmm. Kalau Perda itu boleh. Karena siapa yang membuat Perda?
DPR di daerah, Hmm. pemerintah daerah. DPRD itu representasi dari apa? DPR daerah Hmm. dan Dia pemerintah daerah. merepresentasikan suara siapa? DPRD itu. Suara rakyat Pak Sri. Nah, karena dia merepresentasikan suara rakyat, maka secara tidak langsung dia itu Rakyat. diperbolehkan untuk membuat sebuah pidana badan gitu loh. Sedangkan kalau Ya, Pak. Perpres sama PP kenapa nggak boleh dia? Karena mempresentasikan pemerintahan, Pak. Karena gimana? Mempresentasikan pemerintahan. Karena hanya dibuat oleh presiden aja gitu loh. Dan juga Ya, beserta Pak. kabinetnya. Dia tidak merasa kabinet itu tidak dipilih oleh rakyat. Dia ditunjuk langsung oleh presiden gitu loh. Beserta komisaris BUMN ya kan dan lain sebagainya. Yang banyak yang titipan itu kan. Nah, Ya, Pak. dia itu dipilih langsung oleh presiden dan tidak dipilih oleh rakyat. Makanya itu dia tidak boleh, ini filosofisnya ya, makanya dia tidak boleh membuat Ya, sebuah pidana yang pidana badan yang kepada masyarakatnya gitu loh, nggak boleh. Kalau mau pidana badan Pak. harus dibuat oleh DPRD, sorry, oleh DPR, oleh parlemen gitu loh, bukan oleh eksekutif. Seperti itu. Kemudian kalau misalkan eh, peraturan presiden itu eh, boleh nggak dia membuat sanksi sanksi pidana tapi meskipun bukan badan. Boleh, Pak. Kayak kurungan, denda. Kurungan yang sama aja karena badan kan. Ya, Pak. Berarti hanya pidana denda ya kan atau sanksi Ya, Pak. administratif ya seperti pencabutan izin, teguran dan lain sebagainya, pembekuan izin seperti itu. Kemudian lanjut, silakan. Peraturan daerah, kabupaten atau kota, atau perda, kabupaten atau kota, posisinya setara dengan perda provinsi, tapi berlaku di kabupaten atau kota. Sifatnya dibentuk oleh DPRD kabupaten atau kota, dan bupati atau wali kota. Mengatur urusan daerah sesuai kewenangan tingkat kabupaten atau kota. Contoh, Perda Kota Bandung nomor 5 tahun 2015 tentang pengolahan sampah, Perda Kabupaten Sleman nomor 8 tahun 2016 tentang rencana tata ruang wilayah. Ini sebenarnya sama seperti Perda tadi ya, Perda provinsi, cuman ini skupnya lebih rendah, kabupaten atau kota. Ya sama ya, bisa memuat juga pidana eh, pidana, tapi ya eh, tidak banyak yang melakukan hal itu. Seperti itu. Baik. Kemudian Ya, kita lanjut di pengertian peraturan perundang-undangan dan undang-undang. Silakan dibaca dulu. peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang membuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk oleh atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Contoh undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden. Jadi kalau peraturan perundang-undangan adalah norma hukum yang tertulis sebenarnya ya. Bahkan kayak eh, PP seperti itu. Kemudian kalau undang-undang adalah yang dibentuk oleh DPR dengan persetujuan bersama Presiden. Jadi bedanya apa, Mas Bayan? Peraturan perundang-undangan dan undang-undang. Peraturan perundang-undangan itu dibentuk pemerintahan, presiden, mungkin menteri, atau gabungan presiden atau DPR, presiden atau DPR kalau
Undang-undang itu lebih spesifik dibentuk oleh DPR, tapi dengan persetujuan bersama Presiden, Pak. Perpu Ya, itu kayak bersifat darurat atau darurat sih bersifatnya. ya pokoknya kalau peraturan perundang-undangan inilah aturan yang tertulis ya Mas Bayan ya. Semua Ya, aturan yang tertulis itu sebenarnya bisa disebut secara umum namanya adalah peraturan peraturan perundang-undangan seperti itu. Kalau ya. undang-undang ya cuman undang-undang yang dibuat oleh DPR aja gitu. Jadi peraturan perundang-undangan lebih luas, tapi kalau undang-undang itu pengertian secara sempit seperti itu. Nah, kemudian Ya, dasar hukum membentukkan peraturan perundang-undangan. Ini dasar hukum kita adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, silakan dibaca. dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan Halo?